teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Miki Muhardini dengan NIM 2032131 dari Prodi Biologi NK Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana memanajemen stres pada mahasiswa tingkat akhir. Yuk, kita lihat. Apa itu stres? Stres merupakan respon alami tubuh dan pikiran terhadap tuntunan atau tekanan yang dihadapi individu. Stres muncul ketika seseorang merasa bahwa tuntutan yang dihadapi melebihi kemampuan atau sumber daya yang dimilikinya. Pada mahasiswa tingkat akhir, stres sering berkaitan dengan tuntutan akademik dan tuntutan untuk menyelesaikan studi. Jenis-jenis stres. Yang pertama, eustress. Eustress adalah stres yang bersifat positif dan dapat memotivasi individu. Contohnya adalah tekanan menjelang sidang skripsi yang mendorong mahasiswa untuk lebih fokus dan disiplin. Yang kedua, distress. Distress adalah stres yang bersifat negatif dan merugikan. Distress terjadi ketika tekanan dirasakan terlalu berat dan berkepanjangan, sehingga menimbulkan kelelahan fisik dan mental. Perbedaan utama eustress dan distress. Perbedaan utama eustress dan distress terletak pada dampaknya terhadap individu. Eustress meningkatkan motivasi dan performa, sedangkan distress menurunkan fungsi dan kesejahteraan individu. Faktor penyebab stres. Beban akademik yang tinggi, tekanan untuk lulus tepat waktu, kesulitan dalam proses bimbingan, kecemasan terhadap masa depan dan kesiapan memasuki dunia kerja, tuntutan keluarga dan lingkungan sosial, masalah ekonomi dan keterbatasan fasilitas mendukung, kurangnya kemampuan dalam mengelola waktu dan stres. Tanda dan gejala stres. Yang pertama, tanda dan gejala fisik yaitu sakit kepala, gangguan tidur, kelelahan yang berkepanjangan, nyeri otot, gangguan pencernaan, dan penurunan atau peningkatan nafsu makan. Yang kedua, tanda dan gejala perilaku, menunda-nunda pekerjaan, menarik diri dari lingkungan sosial, penurunan produktivitas belajar, pola makan dan tidur yang tidak teratur, dan menghindari bimbingan atau tugas akademik. Yang ketiga, tanda dan gejala psikologis, berupa cemas dan gelisah, mudah marah atau tersinggung, sulit berkonsentrasi, perasaan tertekan dan tidak berdaya, kehilangan motivasi, hingga merasa gagal atau rendah hati. Dampak stres terhadap kesehatan dan prestasi akademik. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan, yaitu menurunnya daya tahan tubuh, meningkatnya risiko gangguan kecemasan dan depresi, gangguan tidur kronis, serta kelelahan fisik dan mental. Yang kedua, dampak terhadap prestasi akademik, yaitu menurunnya konsentrasi dan daya ingat, produktivitas belajar berkurang, penurunan kualitas skripsi atau tugas akhir, dan keterlambatan penyelesaian studi. Teknik manajemen stres. Yang pertama, manajemen waktu dan penempatan prioritas. Yang pertama, membuat jadwal harian dan mingguan. Yang kedua, menentukan skala prioritas tugas. Yang ketiga, membagi tugas besar menjadi tugas kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Selanjutnya, teknik relaksasi sederhana. Yang pertama, pernafasan dalam. Tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 detik, lalu tahan nafas selama 4 detik, dan hembuskan nafas perlahan melalui mulut selama 6 detik. Lakukan selama 3-5 menit. Yang kedua, ada relaksasi otot. Tegangkan otot tertentu selama 5 detik, lalu lepaskan secara perlahan sambil menghembuskan nafas, dan lakukan dari otot kaki hingga kepala. Yang ketiga, dukungan sosial dan komunikasi efektif. Yang pertama, berbagi cerita dan perasaan dengan teman, keluarga, atau dosen. Yang kedua, meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang terbuka dan asertif. Dan yang keempat, menghindari memendam masalah sendiri. Strategi menjaga kesehatan mental. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara akademik dan istirahat. Yang kedua, memiliki waktu untuk aktivitas yang menyenangkan dan hobi. Yang ketiga, menjaga pola tidur dan makan yang teratur. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik ringan secara rutin. Yang kelima, mengatur ekspektasi terhadap diri sendiri secara realistis. Dan yang keenam, mencari bantuan profesional jika stres dirasakan semakin berat.